Supaya la ilaha illallahnya tembus ke kolbu, maka kolbu ini harus siap korban. Apa yang dikorbankan? Nafsiyahnya. Karena penghalang seseorang dari kolbunya adalah dirinya sendiri, yaitu nafsnya. Kalau ingin sehat kolbu, maka harus ada yang dikeluarkan. Itulah zakatnya harta, zakatnya jiwa, yang baru diajarkan kepada kita selama ini. Zakat harta, zakat jiwa. Benar? Zakat kolbu belum diajarin kan? Belum. Zakat qulub belum. Zakat sir belum. Fuad tadi telat ya. Ada zakat ruh, ada zakatnya semua itu. Karena zakat berarti meningkat. Supaya meningkat, maka penghalangnya harus dibuang. Tadi jangan cerita sama saya. Beliau kalau ada cerita asik semua. Emang tukang dongeng sih ya. Ketika cerita, sampailah cerita di hari-hari awal-awal Abah Jajen ya, qadasallahu sirrahu, wafat. Tahun hari keberapa tuh Hajangan yang antum jatuh? 35. Jatuh udah kayak orang stroke. Kayaknya emang stroke beneran sih ya. Tapi barokah orang zikrullah, kesadarannya walaupun jatuh tidak hilang. Tiba-tiba dapat apa tadi, gunting, ditancepin ke pembuluh darahnya, muncrat darah, baru bisa gerak. Emang begitu. Supaya harta itu ngalir sehat, bagi hartanya. Supaya la ilaha illallahnya tembus ke kolbu, maka kolbu ini harus siap korban. Apa yang dikorbankan? Nafsiyahnya. Karena penghalang seseorang dari kolbunya adalah dirinya sendiri, yaitu nafsnya. Ini yang paling berat. Maka la ilaha, jangan bayangkan tapekong, berhala, itu mah kejauhan. Ilah itu ananiyah dalam dirimu, kedirian engkau. Engkau yang merasa membaca, engkau yang merasa bertorikot, engkau yang merasa bermursyid, bahkan engkau yang merasa mursyid atau wakil talqin, engkau yang merasa kolektor ijazah. Ada kolektor ijazah sini? Bolehlah ya. Emang laku ijazah di langit? Enggak laku. Kalau enggak masuk nama kita ke dalam kolbu Nabi, kita enggak terima di langit. Hatta Nabi Muhammad SAW, nama Muhammad kan banyak. Naik ke langit, ditanya oleh Khazinus Sama, man ma'ak? Hei Jibril, di belakangmu siapa? Bersama kamu siapa? Itu Muhammad. Muhammad yang mana? Masih naik protokoler biasa, karena masih bawa jasad. Nabi Muhammad pasti pakai jasad. Kata Sayyidina Jibril, qad bu'itha ilaih, itu Muhammad yang dapat bi'tsah. Langsung merinding Khazinul Jannah. Dia kan sholawat kepada Rasulullah. Oh, ini yang saya tunggu-tunggu. Silakan lewat, jalan masuk. Maka kalau kita belum punya nama ruh, wafat sudahlah guru kita, zikir tidak banyak, maka yang bisa mengangkat itu sholawat kepada Sang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka torikot salawat itu torikot mustaqil. Kalau saya menyebutnya ini torikot azaliyah, bukan azazil. Azazil pakai ain. Ini torikot azaliyah. Apa dalilnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu aja dulu. Sesungguhnya Allah itu hadis atau qadim? Hadis apa qadim? Dicipta atau mencipta? Apa yang dimaksud qadim? Man la yasbiquhul adamu,
yang tidak pernah tidak ada, yang ada sebelum kata ada, bahkan ada sebelum kata tiada, bahkan ada sebelum orang yang tahu istilah ada. Ribet kan? Emang ribet kalau belajar sifat 20. Maka lebih enak belajar la ilaha illallah. Itu lucu itu kitab ya. Kitab, saya kan pengajar kitab As-Sanusiyah itu, Dusuki. Capek-capek debat kolal Mu'tazilah, kolal Jabariyah, kola kila kilu kula kala, sampai udah jadi Dracula kita baca kitab. Di ujung kata mu'alif, semua yang saya jelaskan itu terkumpul cuma dalam 2 kalimat. Sedih saya baca kitab ini. Di prank. Oh, ntar marah nih Syekh Sanusi. Sorry Syekh Sanusi. Umat akhir zaman disebut ikhwan. Ya, bolehlah ngomong begini ya. Apa kata beliau? Semua yang saya jelaskan itu terkumpul dalam kalimat 2 aja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi beliau pun tidak memberikan kaifiatnya, begitu adabnya. Padahal Imam Sanusi ini imam wali Allah, pangkatnya sampai kepada kutub. Tapi dia tidak beberkan, karena dia tahu ini kitab bukan kitab tasawuf, ini kitab pondasinya tasawuf. Kaifiatnya nanti baca ya, ambil dari kolbunya para wali. Jadi sebenarnya metode mengambil jalan zikir dari pusar ke ubun-ubun itu harus diambil dari mursyid yang hidup. Kalau enggak, takutnya nanti seperti kawan saya. Dulu di kampung kami ada thariqat Samaniyah. Samaniyah ini gabungan Khalwatiyah dan Qadiriyah. Jadi Qadiri juga zikirnya sama seperti zikirnya Abah Anom, persis sama. Abah Anom itu kan bahasa Sunda. Kalau kami bahasakan ke bahasa Arab, Syekh As-Saghir ya, atau ya Syekh muda lah. Di kampung saya juga ada seorang Syekh yang umurnya hampir sama, bahkan ada yang lebih tua, namanya Syekh Muda Abdul Qadim. Ada Syekh Muda Abdul Malik anaknya. Bergelar, jadi emang orang-orang muda yang dapat gelar syekh disematkan kata muda di depannya, syekh muda. Dan mursyid kita itu kebanyakan jadi mursyid emang lagi muda. Saya punya guru dapat ijazah kemursidan, ada yang umur 20 tahun, sekarang umurnya 70 tahun lebih. Berarti sudah berapa tahun dia jadi mursyid? 50. Tapi kata dia, waktu saya ketemu marah-marah dia sama saya. Saya disidang langsung. Ar-Razi, kenapa Abu ya? Gara-gara ente ini. Ada apa Abu ya? Kalau salah adab tolong ditegur. Gara-gara ente aneh belum tidur setengah bulan. Loh maksudnya apa? Gara-gara ente ngaji di alam YouTubiyah tentang keharusan, kepentingnya talqin zikir. Orang tiap malam minta talqin zikir sama beliau, nggak tidur-tidur 15 hari. Jadi beliau walaupun dia jadi mursyid lebih dari 50 tahun nggak pernah serepot itu. Beliau marah tapi sayang sama saya ya. Seneng, antara seneng sama apa tuh, nafsiyahnya bilang gua capek, tapi ruhnya girangnya bukan main. Inilah yang dia tunggu-tunggu dari zaman ke zaman, ketika orang-orang memburu talqin. Tapi di Sukabumi orangnya suka langit. Mereka cari talqin tanpa perlu mendengarkan YouTube saya. Di sini dulu dari mana-mana orang sudah datang untuk bertalqin, bener nggak? Tanpa perlu ada itu kan wali YouTube, yang penting kan wali kutub. Ketika kita baca la ilaha illallah,
saat itulah kedirian ini dibakar. Kalau dia emang susah, bakar aja. Kalau terbakar, makanya ada orang teriak. Kalau cuma la ilaha illallah, ya kadang dia ngikut-ngikut aja tuh ya. Ini apa sih rasanya? Jadi ada orang yang menuhankan rasa. Menuhankan rasa. Rasa jadi berhala. Emang kalau nggak dapat rasa nggak mau zikir ente? Ya. Kalau nggak ada deg di kalbunya, ada ser gitu ya, nggak ada merinding-merindingnya, nggak mau zikir lagi. Allah bilang, ya udah ente nggak usah zikir, ane nggak butuh. La ilaha illa ana. Ya. Makanya sebelum zikrullah, sebelum kenal Allah, Sayyidina Musa diperintahkan, jangankan serbannya, jangankan doktornya, jangankan kemursidannya, jangankan nama torikotnya, sendalnya harus dicopot. Fakhla na'alaik. Bertelanjanglah engkau datang kepada Allah dalam makna yang sesungguhnya. Buang kita bisa baca kitab. Saya udah khatam kitab apa? Alfiyah. Apa urusannya ente kata khatam Alfiyah sama zikir di sini? Nggak ada urusan. Ya, banyak kok mursyid nggak hafal Alfiyah. Bahkan ada imam nggak pernah ketemu Alfiyah. Imam Syafi'i. Bener nggak? Jangan berhalakan Alfiyah. Ini jadi hijab sama santri. Guru kita ngasih alat, ngasih tujuan. Alat ini kalau sudah sampai kita di tujuan, kita nggak perlu baga-bagain alat. Bisa nggak antum jelasin la ilaha illallah dengan Alfiyah? Kalau bisa, itu baru teori, baru sisi lughah la ilaha. Ya, kita kan punya kaedah malam yadzuq lam ya'rif. Yang tidak pernah merasakan la ilaha illallah itu, maka dia tidaklah disebut orang yang arif. Maka arif ini ada 4 tingkatannya. Ada arif dengan asma Allah. Inilah kebanyakan salik murid, bahkan mursyid baru di sini kebanyakan. Maka mereka menyembah nama, menyembah angka, menyembah ritual, menyembah khalwatnya. Maka nanti cek aja kalau ketemu. Beneran tuh cerita ajengan lagi tuh, aneh didongengin. Anehnya aneh percaya aja. Apa kata dia? Saya ketemu mursyid di sono, nggak usah sebut namanya ya. Si mursyid nanya-nanya, masya Allah. Ya, torikotnya antum apa gitu ya? Ngeri sekali. Dia nggak tahu yang ditanya macannya. Untung macannya sudah bertorikoh. Kalau enggak, oh langsung nyakar itu. Ketika dijawab, nah, masya Allah, torikot saya Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Abah Anom, Suryalaya. Kalau di tempat di luar sana, kalau orang sebut TKN Abah Anom, orang ngomongnya apa? Ah, torikot ente nggak ada suluknya. Kena dia ya, kena prank. Ternyata mursyid bisa kena prank. Akhirnya bukan jadi mur lagi, jadi bul jadinya. Ini akibat kena bul itu. Dia kira satu-satunya jalan kepada Allah cuma khalwat ala mereka. Khalwat kan macam-macam. Ada 2 khalwat kata Syekh Bahauddin, diambil dari kalam Syekh Abdul Khaliq Al-Gujdawani. Diusut-usut ternyata sanadnya kepada Sayyidina Balya bin Mulkan Al-Khidir alaihis salam. Apa kata beliau? Ada khalwah fil jalwah. Ada khalwah fil, apa artinya? Berkhalwat hatimu ketika tubuhmu dalam keramaian. Kolbumu tetap menyebut, memandang namanya, meskipun badanmu berkiblat ke dunia. Udah begitu belum?
Aneh aja belum. Jangan ketipu ya. Ini teman saya di prank juga sama mursyid saya, namanya Abuya Syekh Hasan Basri Al-Qadiri As-Samani An-Naqsyabandi. Kata guru saya ini, aku ini tidak punya keramat, aku ini ahli kitab, gak punya keramat, nafsku masih nafs amarah, belum mutmainnah, gak pantas jadi mursyid, gak kasyaf. Itu yang datang rame hari Selasa malam Rabu. Saya waktu itu umur 13 tahun 14 tahun. Selasa depan benar sepi, yang datang cuma Ar-Razi dan Abuhu. Yang lain kita tunggu sampai jam 11, gak ada yang datang. Sepi itu zawiyah, sepi itu surau. Kenapa? Murid-murid ternyata menyembah keramat, mencari karomah. Ketika gurunya mengatakan saya bukan orang karomah, ada murid cari kasyaf, gurunya kebaca semua di hati gurunya, saya tidak ahli kasyaf. Beliau ngomong aku, kalau Ar-Razi, kalau Abah Zezen, Abah Anom, Abuya Hasan Basri itu tidak kasyaf, tapi dikasyafkan oleh siapa? Allah. Nggak ada kita punya kasyaf. Maka kalau ada mursyid mengatakan saya sohibul kasyaf, itu kasyful izar. Itu baru sohib. Tahu izar nggak ente? Mancung mah santri. Mana nih yang nggak santri nih? Karena remen kita nih mantan pemabuk nih ya. Mabuk sama Allah. Ya. Izar artinya apa? Sarung. Itu pakai celana sih bid'ah. Ya. Maka saya tutup kajian ini dengan satu kalimat. La ilaha illallah. Habiskan la ilaha, tersisalah illallah. La ilaha itu nafi, illallah itu isbat. Kemukakan isbat. Allahu la ilaha illa hu. Putuskan dengan hu, karena hu itu adalah sir dari kata Allahu. Hu itu ketika dirimu hilang, ketika duniamu habis, yang ada hanya Dia yang berdiri sendiri. Kul hu, ketika sudah hu baru ada Allah. Ketika ada Allah barulah terasa ahadiyah di dalam diri, baru disebut ahlu tauhid yang hakiki. Semoga bermanfaat ya. Semoga bedah kalimah la ilaha illallahnya terasa, karena inilah oleh-oleh Rasulullah, oleh-oleh wali-wali Allah. Kita yang bukan siapa-siapa cukup menikmatinya. Nas'alullaha bila ilaha illallah ayusabbita qulubana. Kita meminta dengan keagungan la ilaha illallah untuk menetapkan jiwa kita. Ya Allah, qalbu kami kosong, qalbu kami hampa, jiwa kami rusak, pikiran kami kotor, nafsu kami besar, nafsu kami tidak terkendali. Tapi Engkau ya Allah maha menguasai. Engkaulah Rabbul Alamin. Engkaulah penguasa jiwa kami. Engkau yang menguasai kolbu kami. Engkau jualah yang dapat memasukkan kalimah itu kepada kami. Fa'inna ya mu'in, fa'inna ya mu'in, fa'inna ya mu'in ala zikrika. Maka bantulah kami wahai yang maha membantu. Tolonglah kami wahai yang maha menolong. Bukakanlah bagi kami wahai yang maha membuka. Mudahkanlah bagi kami wahai yang maha memudahkan. Ringankan kalimah yang lebih berat dari langit dan bumi ini masuk ke dalam kolbu kami, sehingga lisan ini yang susah membacanya menjadi ringan membacanya. Kolbu ini yang kosong dipenuhi hanya nama Engkau. Ya Allah, izinkan nama kami lebur dengan namamu. Kolbu kami menjadi istana nama-nama. Istana subhanallah, istana alhamdulillah, istana Allahu akbar,
istana la ilaha illallah, istana la haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, ampuni orang-orang yang mendidik kami, maafkan khidmah kami yang tidak sempurna, karena hanya Engkau yang maha sempurna. Maafkan jika kami masih bertanya-tanya, benarkah ini jalan kehadirannya? Maafkan jika nafsiah kami masih meronta-ronta, karena kami masih hamba-Mu jua, ya Allah. Ya Allah, jika kami tersesat, kami terhina, kami akan lemah dan tersiksa, ya Allah. Kami tetap hamba-Mu, ya Allah. Jika kami Engkau panggil, Engkau angkat, kami pun naik hanya dengan keagungan-Mu, ya Allah. Ya Allah, yang nama Engkau dibaca oleh semua makhluk, yang nama Engkau dibaca oleh semua wali-wali-Mu, yang nama Engkau masuk ke dalam kolbu para arifi, yang nama Engkau terukir di kolbu para pecinta. Ukirkanlah ya Allah kalimah nama Engkau al-ismul azam, ismul zat Allah di dalam kolbu kami. Pegang dadanya, baca ya Allah yang lembut, ya Allah, dihentakkan, tegur dia, kagetkan dia, kalau perlu tampar dia, bangunkan, baca wahai kolbuku nama Allah, ya Allah. Ahad Ahmad Muhammad Al-Mahdi. Al-Fatihah. A'udzu billah.